Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami ada di kawasan lahan pertanian di wilayah Sragen dan sekitarnya. Ya, kita cermati beberapa wilayah Sragen dan sekitarnya saat ini tanamannya sudah mulai merapu ya. Artinya merapu sudah mulai berbulir. Ada beberapa lahan yang sudah berbulir, sebentar lagi mungkin panen. Ada yang masih menunggu, mungkin panen tidak bareng, tidak serentak. Ini bulir-bulir di padinya. Kami perlu cermati, dan mungkin bagi para komunitas petani Indonesia, banyak persoalan yang mendasar yang dihadapi petani sebenarnya. Yang pertama adalah masalah pupuk. Kebiasaan petani yang menggunakan ransum pupuk yang dominan, mendadak kuota pupuk subsidi dikurangi sehingga alokasi NPK, Ponska dikurangi, kemudian urea dikurangi sehingga muncul pupuk subsidi. Sedangkan fakta dan realitanya bahwa petani tidak mungkin membeli pupuk non subsidi secara berlebih. Ketika pupuk misalnya satu sak ya, satu kresek gabah dijual ya, atau mungkin 2 kresek gabah dijual, mendapatkan 1 kresek pupuk non subsidi. Bisa bayangkan bagaimana derita petani. Itu fakta yang terjadi. Di mana-mana dengan sistem kartu tani bagus, iya. Sistem tertata, iya. Alokasi dibatasi, iya. Tetapi di bawah, siapkah petani? Karena konflik interest berkaitan dengan kartu tani di bawah juga banyak. Tetapi kita memang tidak bisa melawan kebijakan pemerintah. Kita ikuti kebijakan pemerintah. Hanya saja memang derita petani di bawah sangat luar biasa. Ya, permasalahan pertama adalah pupuk. Permasalahan kedua, tenaga. Jadi di tingkat pedesaan, petani itu sudah mengalami kekurangan SDM. Anak-anak petani tidak lagi bangga menjadi petani. Anak-anak petani tidak lagi bangga menjadi penggarap lahan. Maka anak-anak petani lebih eksis pergi ke kota, dagang, pekerja pabrik. Itu yang terjadi. Sehingga petani muda hilang. Petani muda lenyap dari dunia pertanian. Hanya ada petani-petani yang notabene-nya usianya 50, 60 sampai 70 tahun yang hadir di lahan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, revolusi hijau. Maksudnya begini, kalau tenaga panen sulit, ya, SDM mahal. Misalnya begini, satu hari biaya buruh tani itu di angka 120. Ya, kalau setengah hari 60 sampai 70. Anda bayangkan, itu masih rokoknya, masih makannya. Ya. Kalau kita punya lahan 1 hektar saja, biaya kosnya tinggi, kita nggak bisa ngerjakan sendiri. Ya. Kemudian pasca panen, ketika panen kita harus cari thresher. Ya, luar biasa. Kalau dos ya, erek kecil itu sudah tidak memungkinkan. Ya. Maka mau tidak mau, kesekian kalinya budgetnya, operasionalnya sangat tinggi. Kalau kita cerita bukan berarti mengeluh, memaparkan sejatinya. Biaya berapa toh biaya usaha tani sebenarnya? Belum kalau terjadi risiko, maaf ini hama, risiko wereng, risiko mungkin cekik leher dan segala macamnya. Dan yang terakhir pasca panen. Kalau petani panen bisa dikeringkan, ditumpuk dulu gabahnya, diseleb baru ketika dibutuhkan. Itu agak mending. Faktanya tidak. Untuk biaya pertanian saja, ini petani harus utang dulu. Utang pupuk, utang biaya garap, macam-macam. Dan kemudian setelah panen, ini mau tidak mau dijual. Ketika dijual, harganya ambruk, bro. Itu yang terjadi. Itu beberapa item keluh kesah petani di lahan pertanian. Semoga bermanfaat. Masih bersama kami Sukamto Sastrodiomejo dalam informasi pertanian.
Bila berkenan, subscribe, tekan tombol lonceng, dan jangan lupa share, komen. Terima kasih atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.